Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap mahasiswa-mahasiswi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Ayyan Kudus yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua dapat belajar bersama. Di sini saya bukan mengajari kalian, saya bukan mendikte teman-teman semua, akan tapi di sini kita belajar bersama. Dan mohon maaf pagi ini kami baru bisa mengirim video, dan ini pun saya mengirim di toko komputer. Karena apa? Karena laptop saya tadi malam buat ngerekam belum bisa. Malam saya sampai setengah 2 coba untuk ngerekam mempersiapkan video, ternyata masih belum bisa. Akhirnya pagi ini saya tinggal komputer baru mencoba dan ini baru bisa mengirim. Jadi sama saya kuliahnya santai saja. Di sini kita belajar bareng. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian teman kelas yang sudah tahu saya dan ikut kelas lain. Nama saya Hasan Albab. Saya asal dari Sunggingan, Kota Kudus. Saya alumni MI MTS MA di Kudsiyah. Sudah saya sampaikan bahwa dulu ketika di MI Kudsiyah ada mata pelajaran Arba'in Nawawi dan itu hafalan, itu yang kelas 6 MI. Ketika kelas 1 MTS sampai 3 MTS pelajarannya ya Jamroh. Lalu ketika aliyah ialah Kitab Bulughul Maram. Dan itu menjadi mata pelajaran wajib bagi kami ketika duduk di Kudsiyah. Akan tapi ketika sekolah sore saya belajar di MI GTPS. Dan sampai saat ini saya masih ikut khidmat di Majalah Arwaniyah. Kebetulan kami mendapat amanah menjadi pemret Majalah Arwaniyah Kudus. Lalu setelah dari Kudsiyah saya melanjutkan risalah ilmiah di STAIN Kudus. Saya juga sama dengan teman-teman yang di Fakultas Usuluddin. Karena dulu belum ada IGD, karena dulu belum ada IH, saya masuk IGD saja karena masih satu jurusan. Lalu setelah dari STAIN saya melanjutkan di UIN Wali Songo. Belum masih STAIN. Tapi meski STAIN, kami dulu aktif di berbagai UKM, termasuk di antara Al-Izzah, JK Asyauq, Kopma, karena saya juga pedagang, dan juga HMJ Usuluddin, dan ikut forum ekstra, ini Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Indonesia. Kebetulan ketika itu kami mendapat amanah, meski dari tingkat STAIN Kudus, belum mendapat amanah menjadi ketua umum forum nasional tersebut. Alhamdulillah ketika semester 2 naik semester 3. Itu fadl dari Allah. Dan teman-teman yang berada di IHA, jangan berkecil hati. Meski kalian ada di IHA, ingin jadi apa? Insya Allah bisa. Ingin jadi guru, dosen, pedagang, jadi bisnismen, bisa sama. Tergantung bagaimana minat kalian. Lanjut, ketika kita membahas tema, yakni tema kali ini hadis dan gender, saya jadi teringat bahwa dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas dan yang berjudul perempuan. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya salah ingatkan saja karena di sini kita forum belajar bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ketika kami membaca tafsir dari ayat ini juga berkaitan dengan tema kita, hadis dan gender, bahwa gender secara harfiah atau secara etimologi berarti jenis kelamin. Jadi jenis kelamin laki-laki perempuan. Akan tapi gender dalam segi istilahi atau terminologi berarti kita bahas tentang bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial.
bukan dalam bentuk biologis. Kalau laki-laki secara biologisnya, laki-laki ialah orang yang tidak bisa melahirkan, tidak bisa haid. Perempuan dari segi biologisnya bisa haid, bisa nifas, bisa melahirkan. Itu secara biologis. Di gender kita tidak membahas seperti itu. Tapi kita membahas bagaimana peran perempuan dalam sosial dan laki-laki. Karena apa? Dari segi ayat yang kami baca tadi, pada kalimat min nafsu wahidah, itu dalam tafsir Jalalain yang kami baca, itu disebutkan yakni lafaz min nafsu wahidah ialah Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu sekalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Siapa itu? Jadi Nabiullah Adam. Mayoritas mufassir mengartikan seperti itu. Oleh karena itu, dalam ayat Al-Quran banyak ayat Al-Quran yang mensejajarkan antara laki dan perempuan. Di antaranya ayat Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Dalam ayat tersebut orang laki-laki dan perempuan disejajarkan dalam segi apa? Dalam segi amal soleh. Secara kodrat wanita dan laki-laki memang berbeda. Akan tapi ada titik temu di mana perempuan itu punya peran yang lebih. Perempuan dalam konteks Al-Quran banyak diriwayatkan, banyak disebutkan tentang perempuan. Termasuk surat perempuan ini juga ada, surat Maryam. Di laki-laki pun juga ada, surat Yusuf laki-laki, surat Luqman. Tapi berbicara lebih dalam lagi, setelah tadi kami mukadimah dengan Al-Quran, dalam segi hadis, yakni fokus pelajaran kita dalam satu semester ini, hadis dan gender. Dari pesan-pesan Al-Quran tersebut, hadis yakni sebagai penjelas Al-Quran, yang mana hadis secara terminologi ialah apa yang dikatakan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, dan yang ditetapkan oleh Nabi. Itu ialah hadis. Itu menjelaskan berbagai ayat Al-Quran tersebut. Termasuk juga dari beberapa ayat lain disebutkan dan juga disejarahkan bahwa dalam zaman masa jahiliyah, orang zaman jahiliyah, jika ada perempuan melahirkan seorang anak perempuan, maka hukumannya ialah anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup, dibunuh. Jika ada perempuan ternyata suaminya meninggal, maka si perempuan atau si istri bisa diwaris. Dan banyak lagi bahwa perempuan kala itu tidak mendapat bagian apa-apa, tidak mendapat peran apa-apa, justru sangat rendah, justru sangat lemah dan tidak begitu punya peran dalam masyarakat. Akan tapi ketika Islam datang, Allah lewat Rasulnya Nabiullah Muhammad SAW menjadikan perempuan penuh peran. Al-jannatu tahta aqdari ummah, surga terletak di telapak kaki ibu perempuan. Lalu dalam beberapa hadis lain banyak juga bahwa perempuan ialah punya peran yang lebih besar. Jadi dalam teks-teks hadis sebagian besar ada yang mengungkapkan bahwa perempuan punya peran begitu besar. Akan tapi di sisi lain ada beberapa hadis yang bagi para pembaca hadis, jika melihat dari narasi hadis yang tekstualis, maka bisa muncul makna yang berbeda. Itulah yang nanti kita kaji. Di antaranya yakni disebutkan hadis yakni tasaddaqna wa aktsirna bil istighfar. Ya ma'asyar nisa, tasaddaqna wa aktsirna bil istighfar. Fa inna ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Suatu ketika Nabi berkata kepada para perempuan, "Duhai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyak istighfar. Karena sesungguhnya saya melihat banyak di antara para penghuni neraka ialah perempuan." Jadi sontak orang kaget, banyak perempuan. Lalu muncullah seorang perempuan,
Kenapa ya Rasulullah kami bisa seperti itu? Karena ketika seorang perempuan itu banyak melaknati ataupun watakfurnal asyir disebutkan dan kufur dengan suaminya. Maksudnya bagaimana Pak? Perempuan itu kadang sering mengolok-olok, menghina. Ini dalam tekstualis hadis. Ada orang punya salah dirasakan. Benar apa enggak? Ada orang pertemuan contoh di kelas, ada temannya contoh bajunya jelek saja diomongin, di-share, dibuat story dan sebagainya. Sering mengomongkan keburukan orang lain. Termasuk juga watakfurnal asyir, bagi yang sudah menikah ataupun besok nanti menikah, sering mengkufuri suaminya. Maksudnya bagaimana? Si suami punya peran yang besar, contoh setiap hari ngasih uang, setiap hari ngasih membantu istri. Akan tapi suatu ketika si suami telat saja pulang 1 jam 2 jam, si istri langsung, mas gak punya perhatian sama saya sudah gini. Mungkin ketika si laki-laki sudah bertahun-tahun berbuat baik, baru 1 kali saja berbuat kesalahan langsung menganggap semuanya jelek. Dan itu pun terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dari tekstualis hadis tersebut, bagi orang yang baca secara tekstualis hadis, maka sempat menyebut itu hadis misoginis, mensudutkan perempuan. Nah, tapi di sini kita belajar hadis bersama-sama, kita nanti bisa belajar lebih dalam dari segi makna hadis. Kita lihat hadis itu diriwayatkan dari kitab dari Ibnu Majah dan dari Sahih Muslim. Kita lihat cara hadisnya bagaimana, kita lihat perawinya bagaimana, kita lihat kualitasnya bagaimana. Lalu kita lihat interpretasi dari berbagai ulama bagaimana. Jadi kita jika memahami suatu hadis, lihat tekstualis hadis, ada hadis terjemah, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Setelah nanti kita akan belajar berbagai mata kuliah, berbagai subtema dalam mata kuliah ini. Nanti dalam tema ini ada pengertian objek, kajian hadis, ada sejarah feminis, nanti juga ada perbedaan hadis gender dan misoginis, kontribusi periwayat perempuan dan sebagainya. Sudah kami sebutkan dalam PowerPoint ini. Nanti untuk mata kuliah ini, cara pembelajarannya ialah setiap hari, setiap pertemuan kami harap ada satu yang mengirimkan video, lalu ada yang mengirimkan makalah. Nanti dibuat kelompok secara online. Jadi ada yang membuat makalah dan mengirimkan video. 2 hari sebelum perkuliahan, makalah bisa dikirimkan terlebih dahulu, biar teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu. Lalu video boleh dikirim ketika saat perkuliahan dimulai. Lalu setelah itu nanti ada sesi tanya jawab antar mahasiswa, baru nanti kami berikan closing statement pada para teman-teman mahasiswa. Demikian untuk perkuliahan perdana. Tetap semangat, santai saja. Kita meski santai online, kita tetap belajar dimanapun berada. Meski kita berada di toko, kita ada di sekarang mungkin ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada yang sedang pergi kemanapun, tetap belajar, jangan berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.